billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah, salat asar rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah riwayat dikisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal masa penugasan beliau yang diamanahkan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai rasulnya Allah di atas dunia ini, di saat beliau berumur 40 tahun itu. Jamaah sholat asar berbahagia, maka pada kesempatan ini kita akan sedikit bersama-sama mendengarkan kembali bagaimana perjuangan Rasulullah itu dengan tema tentang keteguhan memegang tugas. Karena kehidupan kita sehari-hari di atas dunia ini dengan berbagai macam tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kualitas hidup kita di atas dunia ini dan juga menempatkan posisi kita sesuai dengan kualitas kita tadi. Kalau kualitas kehidupan kita di dunia yang baik dengan amal soleh yang banyak, maka posisi kita nanti di akhirat tentu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perlu kita memegang teguh tugas-tugas yang diembankan Allah tersebut kepada kita. Bagaimana sejatinya Nabi yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal penugasan beliau tersebut banyak rintangan dan tantangan sampai beliau untuk menyuarakan, untuk mendakwahkan kebaikan ini, dakwah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa dakwah akhlak manusia? Wa ma bu'itsu li utammima makaribal akhlak. Rasul itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Tapi untuk perbaiki akhlak manusia itu tantangannya banyak sekali. Sehingga beliau pun mengajak, mendakwahkan terdiri dari golongan atau dari keluarga-keluarga terdekat beliau di awal-awal perjalanannya. Sampai akhirnya beliau pun menyuarakan kebaikan itu untuk orang banyak di kota Mekah. Menyuarakan atau mendakwahkan kebaikan-kebaikan untuk merubah akhlak manusia kepada seantero Mekah. Di sini tantangan tentu semakin lebih banyak. Tapi beliau tetap kekeh, teguh dengan penugasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berbagai macam bujuk rayu, berbagai macam tipu muslihat yang dihadapi oleh beliau, sehingga saudara atau bapak atau paman beliau sendiri tidak mampu lagi melihat tipu muslihat yang diberikan kepada beliau itu. Abu Thalib misalkan, paman terdekat beliau langsung. Untung beliau ini adalah mempunyai paman yang juga tokoh di sana, sehingga orang masih segan untuk langsung kontak fisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Thalib mengatakannya, Muhammad, tinggalkanlah, tidak usahlah disebarkan karena kebaikan untuk mendakwahi orang ini. Tapi apa kata Rasulullah? Ya ammi, law wada'a syams fi yamin wal qamar fi yasar ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta ghahirahu Allah aw halaka duna. Wahai pamanku, walaupun matahari ditaruh di tangan kananku,
Kemudian bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, menyiarkan kebaikan kepada manusia ini, membawa Islam ini. Aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memberi kemenangan atau menghancurkan aku. Begitu kuatnya, sampai beliau mengatakan, lihat, akan aku tetap jalankan ini walaupun dengan tantangan apapun itu. Kalau tidak Islam ini menang, atau Allah hancurkan negeri ini, atau Allah biarkan aku. Begitu janjinya, begitu ungkapan yang keluar dari Rasulullah SAW untuk memegang teguh penugasan yang diberikan Allah kepada beliau itu. Kenapa teguhnya? Disinilah yang menjadi catatan buat kita yang hidup hari ini. Tamthil, contoh yang diberikan Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun hari ini untuk memperkokoh keimanan kita juga banyak rintangan dan tantangan. Dengan kompleksitas kehidupan hari ini, menjadikan kita untuk beribadah kepada Allah pun juga ada perjuangan kita. Lihat yang terdekat dari kita, anak kita barangkali, cucu kita barangkali, adik kita barangkali, kakak kita barangkali, ketika kita ajak untuk kebaikan, maka mulai ada tantangan, atau barangkali enggan, atau barangkali ada cemoohan. Masih adalah, masa juga masa haji sih. Bahasa yang sederhana itu, kalau kita tidak punya mental yang kuat, kita akan membiarkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, anak kita, kakak kita, adik kita, anak kita, cucu kita untuk kita ajak ke jalan kebenaran. Kenapa kita mesti harus teguh? Di dalam surah Al-Kahfi ayat 107 Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Ini mesti menjadi penyemangat kita untuk selalu beramal soleh dengan memegang teguh apa yang ditugaskan kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, maka tempatnya adalah surga Firdaus. Jamaah asar berbahagia, jamaah sholat asar berbahagia. Orientasi utama kita beribadah hari ini. Bapak Ibu datang ke masjid ini ngapain? Ingin menunjukkan kita beribadah kepada Allah. Ibadah kita ini mengapain? Mengumpulkan banyak pahala, beramal soleh yang banyak, salah satu dengan sholat ke masjid ini. Untuk apa coba? Kita ingin masuk surga, Bapak. Tidak hanya bapak saya juga ingin masuk surga. Karena itu adalah tujuan kita. Kalau kita pernah mendengar lagu Dewa 19 misalkan, apakah surga dan neraka itu menjadi penentu kita untuk berbuat baik? Maka salah satu jawaban adalah iya, benar. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita tidak akan semangat untuk menuntaskan tugas dalam kehidupan kita ini. Inilah tugas Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepada kita semuanya, wahai umat Islam, hamba-hamba atau umat-umat Muhammad, kita pegang tugas kita sebagai pemimpin di atas dunia ini. Kita pegang tugas kita sebagai apapun aktivitas kita dengan tugas kita itu, kita pegang kuat-kuat. Untuk apa? Buat berbagai macam kebaikan. Dengan berbagai macam kebaikan itu, kita akan mendapatkan surga Allah. Ingat, setiap kebaikan yang kita yang kita lakukan, tantangan banyak. Oleh karena itu, kita lewatkan tantangan itu dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan setiap